Besaran turunan adalah besaran yang satuannya diturunkan dari besaran pokok. Contoh dari besaran turunan antara lain luas, volume, massa jenis, dan kecepatan. Kita lihat sekarang contoh yang pertama, luas. Luas persamaannya adalah panjang kali lebar. Satuan dari panjang adalah meter. Satuan dari lebar meter. Berarti satuan dari luas meter kali meter sama dengan meter kuadrat. Yang kedua, volume. Persamaannya adalah panjang kali lebar kali tinggi. Satuan dari panjang adalah meter. Satuan dari lebar adalah meter. Satuan dari tinggi pada besaran pokok sama juga dengan panjang, berarti satuannya adalah meter. Jadi satuan dari volume meter kali meter kali meter sama dengan meter pangkat 3 atau dinamakan dengan meter kubik. Yang ketiga, massa jenis. Massa jenis persamaannya adalah massa per volume. Massa merupakan besaran pokok, satuannya adalah kilogram. Volume satuannya adalah meter kubik. Berarti satuan dari massa jenis adalah kilogram per meter kubik. Yang keempat, kecepatan. Kecepatan persamaannya adalah perpindahan dibagi dengan waktu. Perpindahan pada besaran pokok sama juga dengan panjang, berarti satuannya meter. Waktu termasuk besaran pokok, satuannya adalah second, berarti satuan dari kecepatan meter per second. Nah, jadi di sini jelas bahwa satuan dari besaran turunan ini diturunkan dari besaran-besaran pokok. Di sini pada luas berarti ada panjang dengan lebar. Berarti di sini ada dua besaran pokok yaitu panjang dengan panjang. Berarti satuannya meter kuadrat. Pada volume ada 3 besaran pokok yaitu panjang, panjang, panjang. Berarti satuannya meter kubik. Sedangkan pada massa jenis di sini ada massa dengan volume, berarti satuannya kilogram per meter kubik. Sedangkan kecepatan ada 2 besaran pokok yaitu perpindahan atau panjang dan waktu, berarti satuannya adalah meter per second. Nah, jadi di sini dapat kita lihat bahwa untuk besaran turunan satuannya lebih dari 1 besaran pokok. Sedangkan untuk besaran pokok satuannya adalah 1. Misalkan panjang satuannya meter, massa satuannya kilogram, waktu satuannya second. Nah, berarti setiap besaran pokok itu hanya memiliki 1 satuan. Sedangkan untuk besaran turunan memiliki lebih dari 1 besaran pokok. 3. Oke, selanjutnya kita pelajari tentang bentuk baku. Bentuk baku digunakan untuk menyatakan bilangan kelipatan 10. Ini sangat memudahkan kita dalam belajar fisika untuk menuliskan bilangan yang paling besar atau bilangan yang paling kecil. Bentuk umum dari bentuk baku adalah A, titik-titik kali 10 pangkat N, di mana A ini adalah bilangan 1 sampai dengan 9, sedangkan N ini adalah pangkatnya. Nah, untuk N itu sendiri, jika bilangan itu lebih besar dari 1, maka nilai N berpangkat positif. Jika bilangannya lebih kecil dari 1, maka N berpangkat negatif. Oke, kita lihat contohnya. Yang pertama 10.000. Nah, jadi bentuk bakunya kita tulis di sini bilangan yang bukan 0 yaitu A. Berarti di sini bilangan yang bukan 0 adalah 1. Berarti 1 kali
10. Nah, jadi untuk menentukan n-nya kita tempatkan komanya adalah di sini, berarti kita hitung dari kanan ke kiri, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti 1 kali 10 pangkat 4. Yang kedua 800.000. Nah, berarti A di sini adalah 8. Berarti 8 kali 10. Nah, kita hitung n-nya 1, 2, 3, 4, 5. Berarti n-nya 5. Berarti 800.000 bentuk bakunya adalah 8 kali 10 pangkat 5. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga. 625.000. Di sini ada 3 angka yang bukan 0. Nah, berarti A ini adalah 6. Berarti 6,25 kali 10. Nah, kita tempatkan komanya di sini. Nah, berarti kita hitung dari kanan ke kiri, berarti 1, 2, 3, 4, 5. Berarti n-nya 5. Berarti 6,25 kali 10 pangkat 5. Nah, sekarang nomor 4. Nah, nomor 4 ini juga bilangan yang lebih besar dari 1. Berarti A-nya 3, berarti 3,751 kali 10. Nah, n-nya tetap kita hitung dari kanan ke kiri, berarti 1, 2, 3, 4. Berarti di sini n-nya 4. Berarti bentuk bakunya menjadi 3,751 kali 10 pangkat 4. Sekarang kita lihat contoh angka yang lebih kecil dari 1. Di sini ada 0,004. Nah, berarti di sini A-nya adalah 4. Berarti 4 kali 10. Untuk n-nya, karena dia lebih kecil dari 1, maka untuk menentukan n-nya kita hitung dari kiri ke kanan. Berarti 1, 2, 3, 4. Berarti n-nya adalah 4. Karena dia lebih kecil dari 1, maka pangkatnya min 4. Berarti jadinya 4 kali 10 pangkat min 4. Kemudian 0,0125. Berarti di sini kita hitung, kita tentukan nilai A-nya. Dari kiri ke kanan, angka pertama yang bukan 0. Yang pertama kita jumpain yang bukan 0 di sini adalah 1. Berarti 1,25 kali 10. Nah, berarti 1, 2. Berarti di sini jadinya min 2. Kemudian nomor 7. Nah, berarti di sini angka pertama yang kita jumpain dari kiri ke kanan adalah 2. Berarti 2,04 kali 10. Nah, sekarang kita hitung, berarti penempatan komanya adalah di setelah angka 2. Berarti 1, 2, 3, 4. Nah, berarti pangkatnya adalah min 4. Berarti bentuk bakunya menjadi 2,04 kali 10 pangkat min 4. 3. Oke, selanjutnya kita lanjutkan ke konversi satuan. Yang pertama kita lihat satuan dari panjang. Satuan panjang pada besaran pokok adalah meter. Satuan lain dari satuan panjang selain meter adalah kilometer, sentimeter, milimeter, inci, kaki, mil, dan lainnya. Nah, jadi bagaimanakah hubungannya untuk memudahkan menentukan 1 kilometer berapa meter atau 1 meter berapa milimeter atau sebaliknya. Nah, jadi kita ingat kembali tangga untuk satuan panjang. Yang pertama ada kilometer, kemudian
hektometer, kemudian dekameter, kemudian meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, jadi setiap tingkat ini kalau dia turun ke bawah maka dikalikan 10. Nah, kalau dia naik ke atas, berarti dibagi 10. Contoh 1 kilometer berapa meter? Nah, berarti dari kilo ke meter. Nah, di sini ada 3 tangga yang dilalui. 1, 2, 3. Nah, berarti 10, 100, 1000. Berarti 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kalau kita buat dalam bentuk baku, berarti 1 kali 10 pangkat 3 meter. Nah, sekarang 8 sentimeter berapa milimeter? Berarti dari senti ke mili ini ada 1 tingkat. Berarti dikalikan 10. Berarti 8 cm sama dengan 80 mm. Oke, contoh selanjutnya 50 cm berapa meter? Nah, berarti ini dari sentimeter ke meter, artinya dia naik 2 tingkat. Berarti 10, 100, berarti dibagi 100, berarti jadinya 50 per 100. Nah, jadinya 5 per 10 atau 0,5 meter. Kalau kita buat dalam bentuk baku, berarti menjadi 5 kali 10 pangkat min 1 meter. 3. Nomor 2, satuan massa. Massa satuannya adalah kilogram. Satuan lain dari massa selain kilogram adalah kuintal, kemudian ada pon, kemudian ada ton, kemudian ada on. Nah, jadi untuk konversi yang ini nanti bisa lihat di dalam tabel. Nah, kalau untuk tangga satuan dari massa, itu ada kilogram, ada hektogram, ada dekagram, ada gram, desigram, sentigram, dan miligram. Oke, yang ketiga satuan dari waktu. Satuan waktu dalam SI adalah second. Satuan lain dari waktu ada jam, ada menit.